Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Serena. Hai, aku Nabila Salsabila dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kebudayaan dan masyarakat. Diakui secara umum bahwa budaya merupakan unsur penting dalam proses pembangunan dan berkelanjutan suatu bangsa. Dilihat dari segi kebudayaan pembangunan, tidak lain usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang baik, suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 hal mengenai pemaparan materi saya. Yang pertama akan saya bahas lebih lanjut tentang arti kebudayaan itu sendiri. Nah, yang kedua saya akan bahas unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, apa sih kebudayaan? Dan yang keempat, kita akan bahas mengenai karakteristik kebudayaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas 2 sumber dari kebudayaan. Secara etimologis Sanskerta, budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Nah, sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematik dan ilmiah bahwa budaya itu keseluruhan kompleks yang terkandung ilmu pengetahuan lain serta kebiasaan yang dapat manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, kesimpulannya bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semua tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita lanjut yuk. Di sini ada 2 unsur kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan segala sesuatu yang diakui dan dihasilkan manusia yang meliputi 2 unsur. Yang pertama itu ada kebudayaan material bersifat jasmaniah yang meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan lainnya. Nah, yang kedua itu kebudayaan non material bersifat rohaniah, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan tidak bisa diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kebudayaan itu tidak dapat diwariskan secara generatif atau disebut biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar. Nah, yang ketiga, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, kemungkinan sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan, tidak mungkin secara individu maupun kelompok dapat mempertahankan kehidupannya. Jadi, kebudayaan hampir semua tindakan manusia dapat kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang ada di dunia ini, baik yang kecil, sedang, besar, maupun kompleks, menurut konsep ini mempunyai 7 unsur universal, yaitu sistem bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Seluruh unsur itu saling terikat antara satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Dalam perspektif, fungsi dimaksud sebagai usaha untuk menggambarkan suatu kerangka budaya nasional dari pendekatan fungsi kebudayaan itu sendiri dari bidang bahasa Indonesia. Tokoh yang berusaha mengemas konsep kebudayaan menurut pendekatan fungsi dan buah pikirannya adalah Koen Tejaraningrat. Ia menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sekurangnya harus memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai suatu sistem gagasan dan perlambangan yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia, dan sebagai suatu sistem gagasan dan perlambangan yang dapat digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang bineka untuk saling berkomunikasi sehingga memperkuat solidaritas. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Dalam fungsinya yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia memiliki 3 syarat, yaitu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia atau hasil orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia. Lalu yang kedua,
Unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikirannya atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Dan yang terakhir, harus sebagai hasil karya warga negara Indonesia lainnya yang dapat menjadi kebanggaan mereka semua sehingga mereka mau mengidentifikasikan diri dengan kebudayaan tersebut. Karakteristik kebudayaan. Terdapat 7 karakteristik kebudayaan, yaitu yang pertama adalah budaya yang mempelajari perilaku manusia, lalu budaya yang merupakan produk manusia yang diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Lalu yang ketiga adalah budaya yang meliputi objek materi yang diwujudkan dalam teknologi. Yang keempat, budaya yang merupakan cara hidup. Lalu ada budaya yang terkadang bersifat abstrak berupa ide, gagasan, ataupun keyakinan. Lalu ada budaya yang meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, budaya yang dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat.